Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue guys, Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Oke, gimana kabar kalian semua pagi ini? Sehat-sehat kan? Semoga selalu sehat semuanya, rezekinya selalu dilancarkan, doanya selalu dikabulkan. Pokoknya yang terbaik deh, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, nih pagi ini OTW ke kantor seperti biasanya. Jamnya juga seperti biasanya, nggak kesiangan, nggak kepagian. Karena tadi nggak pakai nunggu bekal buat makan di kantor jadi dulu. Hari ini kata istri gue warteg days. Jadi hari ini gue makan siang warteg. Wah happy banget nih, berangkat full senyum hari ini. Karena nih si Vario nih top speednya udah nambah. Ya kayak yang lu lihat di video kemarin yang gua ngetes top speed, itu pun belum sampai limiter. Wah pokoknya happy banget dah. Makin semangat lagi nih buat beresin CVT-nya supaya lebih enak lagi. Karena PR sekarang tinggal di CVT, yang lainnya udah aman. Tapi nggak tahu juga sih, gue belum konsultasi lagi sama abang gua. Takutnya mungkin dia ngerasa itu terlalu berat, mungkin disuruh turunin 1 gigi lagi jadi 14 gitu. Tapi kalau menurut gua sih itu nggak terlalu berat ya. Hari ini juga kayaknya gua pulang rada cepet, nggak kayak biasanya. Karena ada ini, gua kemarin sore tuh sebelum ngetes motor gue iseng gue bikin stiker buat gue tempel di plat nomor gue sama di helm. Biasanya tuh kalau di tempat stiker itu tuh bisa langsung ditunggu, taunya nggak bisa. Jadi gue harus ambil hari ini. Sementara dia jam 10 baru buka dan nggak mungkin gue ambil pagi. Jadi gue kemungkinan ngambilnya malam. Dia tutupnya itu jam 9-an. Jadi mau nggak mau gue ntar ya kira-kira jam 7, jam setengah 8 lah gue harus cabut buat ngambil stiker gitu. Iseng-iseng stiker itu menurut gue media promosi yang cukup bagus sih. Kayak misalnya nih gue nempel stiker nih di plat nomor gue nih, kayak apa, stiker channel YouTube gue kan. Ntar kalau misalnya gue lagi jalan kan orang ada yang lihat. Ya dari 100 orang mungkin ada sekitar 10% lah yang kepo gitu. Ini apaan sih, channelnya tentang apa gitu. Nah dari 10% yang kepo itu syukur-syukur ada 1-2 orang tuh yang subscribe. Jadi lebih baik yang organik lah, biarpun pelan tapi pasti nambah sehari 1, sehari 2. Tapi nambah terus. Karena ada kemungkinan juga kalau lo beli subscriber, beli viewer itu ntar udah naik nih. Misalnya lo contoh nih beli viewer 200 gitu untuk satu video lo kan, ntar lo ngirim link videonya tuh naik tuh. Nggak nyampe 24 jam naik sesuai yang lo pesen, bahkan kadang lebih. Ya kira-kira seminggu 2 minggu lah, ntar tiba-tiba hilang tuh view, turun lagi. Itu karena yang kayak gitu dihitungnya sama YouTube tuh spam. Jadi lebih baik yang organik aja.
Bang, tapi kan kalau organik lama banget bang, gue pengen monetisasi buru-buru. Ya, semua ada ininya sih. Kalau lu mau buru-buru, lu beli aja channel yang udah monet. Kalau mau yang maksimal, pelan tapi pasti, ya organik. Dan gimana caranya lu bikin konten lu supaya orang tertarik buat nonton. Terus kalaupun udah nonton tuh bener-bener apa ya, mereka menikmati apa yang lu buat. Jadi nggak di skip, nggak di stop di tengah-tengah, bener-bener nonton dari awal sampai akhir gitu. Jadi semua balik lagi ke konten kreatornya sih. Kalau lu bisa bikin video yang apa ya, yang bikin orang satisfying buat nonton, itu subscriber sama viewer lo akan nambah dengan sendirinya. Jadi kalau bikin video jangan asal-asalan, jangan cuman tek upload gitu. Harus ada diedit-editnya dikit. Makanya gue kan kemarin sebelum mulai motovlog tuh ada kali gue sekitar 2 mingguan bener-bener gue tiap hari gue keluar, gue bawa kamera, gue coba-cobain mic, gue coba-cobain kamera. Supaya apa? Supaya hasilnya bener-bener yang terbaik lah dari hardware yang gue punya gitu guys. Ya harapannya sih supaya orang yang nonton puas ya apa yang dia tonton dan mau nonton lagi gitu. Misalnya dia udah nonton nih sekali nih, terus di subscribe, ntar ada video baru lagi, wah ini channel bagus nih, enak ditonton, obrolannya jelas, bagi-bagi ilmunya jelas itu. Gue nonton lagi. Nah dari situ ntar biasa ngomong ke temennya tuh. Misalnya ada temennya yang suka motovlog, lu coba tonton channel ini deh gitu. Bener-bener enak, dia kayak kita kayak ngobrol sama kita, nggak cuman diem doang di jalan terus ngebut-ngebut nggak jelas gitu. Ya ngebut-ngebut sekali-sekali ngetes motor, karena ada ilmunya juga dia ngetes motor gitu misalnya, ya kan. Terus cara pembawaan lu juga, kalau ini kan suara harus jelas. Jangan yang lu record tuh suara angin begitu doang, suara lu nya nggak kedengeran jelas gitu. Ya pokoknya intinya adalah lu kan bikin channel YouTube itu kan apa ya, lu kayak bikin lu kayak punya acara TV sendiri. Kalau acara TV lu nggak menarik, siapa yang mau nonton ya kan? Apalagi lu belum punya nama. Kalau misalnya udah punya nama gede, lu mau bikin bagus mau jelek juga orang pasti nonton, karena yang orang mau lihat tuh elunya gitu, bukan apa namanya, bukan kontennya. Banyak tuh kalau gue nonton di YouTube channel-channel yang namanya udah gede-gede, awalnya bagus, lama-lama makin kesini kontennya makin gak jelas, tapi tetap banyak aja yang nonton. Karena apa? Karena yang dicari sama orang ya ngelihat mukanya si artisnya, bukan ngelihat kontennya gitu. Nah tapi kan untuk mencapai itu kan kita butuh apa ya, butuh kerja keras, konsisten, kerja keras, sabar gitu. Jadi kalau saran gue sih mendingan udahlah nggak usah beli-beli channel, beli-beli subscriber, beli viewer gitu. Sabar aja, usaha, konsisten, bikin yang terbaik. Ntar juga pasti banyak kok yang nonton kalau channel lo bagus. Gitu guys. Makanya kan gue dari video macam-macam gue ini, gue ngeliat nih dari analisis dari YouTube-nya, gue ngeliat channel video apa yang paling banyak ditonton, video apa yang paling banyak ngasilin subscriber gitu. Dari situ kan ketahuan, oh dari video ini nih banyak yang subscribe, tandanya orang pengennya ya nontonnya video-video yang kayak gini gitu. Yang ini nontonnya durasinya lama, oh berarti pengennya pembawaan gue yang kayak begini atau yang gimana gitu kan. Ya semua analisis YouTube itu sebenarnya ada gunanya guys. Nggak cuman mereka naruh data tuh, bisa lu pakai itu data itu, kayak lu nganalisis lah, oh channel gua butuh lebih improve lagi karena di video yang A misalnya viewersnya dikit, tapi di video yang B viewers banyak, tapi subscriber nambahnya banyaknya di video yang C gitu. Nah itu lu combine tuh supaya apa? Supaya next video lu bisa nambahin subscriber dan nambahin viewer juga. Oh iya guys,
ngeliat nih orang bawa oli, gue jadi inget nih. Kayaknya gue udah harus order oli nih. Dikit lagi kilometernya nih udah 41 ya, 100 lagi kayaknya deh. Coba ntar gue cek lagi catatan gue. Karena gue ganti oli di rumah sendiri guys, jadi nggak ada. Biasanya kalau ganti oli di bengkel tuh ada catatannya tuh, ada stikernya atau apa, ganti oli berikut. Kalau gue nyatet sendiri. Itu guys. Motor gua tuh kalau ganti oli tuh rada ribet ya, karena kalau motor lain mungkin kan kalau ganti oli nggak harus buka knalpot. Nah kalau motor gua ini harus buka knalpot guys. Karena apa? Baut olinya itu pas banget ketutupan sama leher knalpot motor gua gitu. Jadi mau nggak mau gua kalau ganti oli tuh ya bongkar semuanya. Makanya gua lebih milih ganti oli sendiri. Karena apa? Udah bongkar semua gitu kan, kalau ganti di bengkel, kalau yang ngerjain yang nggak apik, yang ada baut gua selek semua ntar. Dan ingat ya guys, kalau pengguna motor matic, yang diganti itu nggak cuma oli mesin ya, karena di motor lo itu ada gearbox. Dimana posisinya gearbox itu ada di daerah CVT bagian belakang. Nah di dalam kalau ada as roda tuh nongol tuh. Kalau sebelah kanan as roda, sebelah kiri itu as apa ya, rumah kopling, mangkok kopling. Nah itu di dalamnya tuh ada gearbox guys, itu isi gear-gear itu. Nah itulah yang kemarin salah satu gear gue ganti. Nah itu juga olinya harus diganti guys. Kadang kalau lu sering ketemu motor di jalan yang jalan terus begitu lepas gas dengung tuh bunyi ngung. Nah itu biasanya gear-gear di gardannya tuh udah mulai aus. Karena apa? Karena mungkin ada yang telat ganti oli gardan, atau ada yang sampai habis olinya jadi gearnya aus gitu. Jadi gak cuma oli mesin yang lu cek, secara berkala oli gardan juga harus diganti. Karena itu ngaruh juga ke apa ya, motor jadi lebih enteng, sama ya tingkat keawetannya lah. Jangan cuman perkara oli yang gak nyampe 100.000 gardan lu rontok, ntar ngerembet tuh kemana-mana tuh. Kalau gardan rontok ntar kayak temen gua tuh, jadi dia lagi jalan gardan gigi-gigi pada rontok, ngerembetnya ke CVT. Karena apa? CVT-nya nyangkut, beltnya putus, udah deh habisnya 1 juta lebih. Cuman gara-gara lu males ngecek atau ganti oli gardan yang harganya nggak nyampe 100.000. Jadi mindset lu harus lu rubah. Mendingan lu keluar 100.000 di awal tapi ke belakangnya aman, daripada lu males keluarin 100.000 nanti aja lah, sekalinya keluar malah 1 juta nanti, ya kan? Baiklah guys, kayaknya sampai di sini dulu video perjalanan gua hari ini. Jangan lupa subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, jangan malu-malu. Kalau suka sama video gua, jangan lupa tuh tombol like-nya diklik. Kalau nggak suka juga ya tetap aja diklik tombol like-nya. Jangan lupa ya, share video gua, channel gua ke teman-temannya supaya makin banyak yang subscribe, makin banyak yang nonton. Gua jadi makin semangat lagi nih bikin kontennya nih gitu. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.